Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal tanaman bunga trompet kuning, atau ada juga yang menyebutnya sebagai yellow elder atau bunga takomaria. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Bunga trompet kuning merupakan tanaman asli Amerika Serikat bagian selatan dan Amerika Tengah, dan telah dinaturalisasikan di beberapa bagian Asia Tenggara dan Pasifik. Spesies tanaman ini merupakan bunga resmi dari Amerika Serikat, Kepulauan Virgin, serta bunga nasional Bahama. Bunga trompet kuning menghasilkan banyak bunga yang berbau harum, serta memiliki warna yang cerah, dan telah dibudidayakan secara luas sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Spesies tanaman ini juga sering ditanam sebagai tanaman peneduh di pinggir jalan, pagar hidup, tanaman penghasil kayu, dan tanaman obat. Spesies ini juga menghasilkan kayu yang bersifat keras dan tahan lama, dan banyak digunakan dalam pembuatan kabinet, aneka peralatan, dan konstruksi bangunan. Berdasarkan manfaatnya sebagai tanaman obat, spesies ini banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Meksiko. Di Meksiko dan Amerika Tengah, bagian daun tanaman ini telah digunakan secara tradisional untuk mengobati diabetes dan kontrol gangguan kemih. Di Indonesia, tanaman ini memiliki nama lokal Duva-duva di Ternate. Bunga trompet kuning adalah semak hijau atau pohon kecil, tumbuh hingga setinggi 10 meter atau 30 kaki. Tanaman ini memiliki daun hijau menyirip ganjil yang berhadapan, dengan 3 hingga 13 anak daun bergerigi panjang 8 hingga 10 cm. Anak daunnya gundul di kedua sisi, memiliki bila lancet sepanjang 2-10 cm dan lebar 1-4 cm, dengan ujung runcing panjang dan pangkal berbentuk baji. Tanaman ini memiliki bunga-bunga besar mencolok berwarna kuning keemasan berbentuk trompet, berada dalam kelompok di ujung cabang. Sementara mahkota bunganya berbentuk lonceng hingga corong, berlobus 5, sedikit berbibir 2, seringkali berurat kemerahan di bagian tenggorokan, dan panjangnya 3,5 hingga 8,5 cm. Pembungaan tanaman ini terjadi dari musim semi hingga musim gugur, tetapi lebih banyak dari musim semi hingga musim panas. Buah dari tanaman ini berupa kapsul sempit, muncul dari 2 karpel dan panjangnya mencapai 25 cm. Buahnya mengandung banyak biji kuning dengan sayap membran opus. Ketika buah terbuka saat matang, biji ini disebarkan oleh angin atau anemokori, serta bunganya menarik lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri. Selain secara seksual dengan biji, tanaman bunga lonceng kuning juga dapat diperbanyak secara aseksual dengan cara stek batang. Habitat bunga trompet kuning biasanya berada di daerah kering di daerah tropis dan subtropis, dan dapat ditemukan pada ketinggian dari permukaan laut hingga sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga dapat ditemukan di area yang terganggu seperti pinggir jalan dan hutan yang relatif tidak terganggu. Tanaman ini tumbuh paling baik di daerah di mana suhu siang hari tahunan berada dalam kisaran 15-25 derajat Celcius, tetapi dapat juga mentolerir 10-35 derajat Celcius, dan curah hujan tahunan rata-rata dalam kisaran 500-700 mm, tetapi juga dapat mentolerir 400-800 mm. Tanaman ini menyukai posisi yang cerah atau di bawah sinar matahari, serta cocok ditanam pada media tanah lempung, tanah aluvial, dan berkapur, namun dapat mentolerir di sebagian besar jenis tanah yang subur, berdrainase baik, dan tahan terhadap kondisi basah, dengan kondisi derajat kemasaman atau pH tanah yang dikehendaki dalam kisaran 6-8,5, namun mampu mentoleransi 5,5-9. Tanaman yang sudah dewasa dan stabil memiliki ketahanan terhadap kekeringan. Morfologi tanaman bunga trompet kuning: akarnya merupakan akar tunggang, sementara batangnya bercabang, sedikit berbulu atau hampir halus. Daunnya majemuk menyirip ganjil, berlawanan. Helai daun berbentuk elips, bulat telur, hingga lancet. Dasar daun lancip, ujung daun meruncing, tapi daun bergerigi tajam dan tidak teratur. Tulang daun menyirip, berwarna hijau terang di atas, pucat di bawah, sedikit berbulu di pelepah dan di ketiak vena di bawah. Anak daun berjumlah 3-7 helai
namun sebagian besar memiliki 5-7 anak daun. Bunganya merupakan bunga biseksual, berbentuk lonceng, harum, mahkota berwarna kuning cerah dengan garis-garis merah di tenggorokan, berlobus 5. Kelopaknya berwarna hijau, berlobus 5. Perbungaannya terminal, berkelompok hingga 20 bunga. Buahnya berupa buah kapsul mengkilap, memanjang atau linear, runcing di ujungnya, berwarna hijau dan menjadi coklat saat matang dan terbelah untuk melepaskan banyak biji. Bijinya berjumlah banyak, lonjong, tipis, pipih, dengan sayap transparan, bermembran di setiap ujungnya. Tanaman ini memiliki beberapa kandungan kimia. Beberapa di antaranya adalah tanin, flavonoid, senyawa fenolik, kumarin, glikosida, alkaloid, steroid, saponin, polifenol, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dan khasiat dari bunga trompet kuning yang perlu kita ketahui. Mengobati diabetes, sakit perut, cacingan, menurunkan tekanan darah, nyeri, sifilis, gangguan kemih, gastritis atau peradangan lambung, mengatasi gigitan ular, menghambat pertumbuhan infeksi jamur, bersifat diuretik, anti alergi, antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Tanaman ini juga digunakan oleh suku-suku di Amerika yang berbeda untuk meredakan beberapa gejala atau penyakit seperti alergi, batuk atau asma, serta demam yang tinggi. Tanaman ini juga merupakan anti racun yang sangat ampuh terhadap racun kobra yang digunakan dalam pengobatan kuno di Pakistan. Tanaman ini terbukti lebih baik daripada anti serum. Pasta daun tanaman ini dioleskan pada gigitan kobra. Biokimia tanaman ini mengikat enzim racun kobra sehingga secara efektif dapat menghambat racun. Kayu takomasten atau bunga trompet kuning digunakan dalam arsitektur pedesaan seperti untuk konstruksi furnitur dan kano atau sebagai kayu bakar untuk arang. Tanaman ini merupakan tanaman obat yang dapat digunakan untuk melawan diabetes dan penyakit sistem pencernaan. Di antara kegunaan lainnya, tanaman ini merupakan pakan ternak yang baik. Meskipun kayunya dikenal keras dan tahan, kenyataannya cabang-cabangnya cenderung mudah patah atau lepas. Takomasten atau bunga trompet kuning juga unik, karena meskipun tidak beracun, madu dari bunganya tetap beracun. Takomasten atau bunga trompet kuning tahan kekeringan dan tumbuh baik di daerah beriklim hangat. Tanaman ini juga dibudidayakan sebagai tanaman hias. Tanaman ini ditanam di banyak bagian dunia karena bunganya yang indah untuk menghiasi jalan dan taman. Tanaman bunga trompet kuning adalah spesies tumbuhan yang liar, mudah menghuni lahan terganggu, berbatu, berpasir, dan terbuka, dan terkadang menjadi gulma invasif. Tumbuh subur di berbagai ekosistem dari hutan beriklim sedang di dataran tinggi dan hutan tropis, berdaun lebat, dan hijau abadi, hingga semak xerofilik dan pesisir intertropis. Tumbuh cepat menghuni lahan terganggu, berbatu, berpasir, dan terbuka. Spesies ini lebih menyukai daerah pantai yang kering dan cerah. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.